Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang fenomena alam yang teraneh yang pernah terjadi di dunia. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Mount Baldy adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai selatan Danau Michigan, Amerika Serikat. Kawasan ini merupakan kawasan gundukan pasir yang berada di Taman Nasional Indiana Dunes National Lakeshore. Fenomena lubang pasir ini mulai viral ketika mulai ada berita tentang seorang anak kecil yang bernama Nathan ini jatuh ke dalam lubang pasir di Mount Baldy dan terkubur sedalam 3,4 meter selama 3 jam. Nah, kejadian ini tuh sempat membuat Taman Nasional ini ditutup untuk sementara waktu. Nah, pada tahun 2016, para ilmuwan menyimpulkan kalau keanehan di gundukan pasir yang terus bergerak dan seakan-akan hidup ini dikarenakan penguburan pohon yang akhirnya membusuk dan meninggalkan lubang di bawah tanah yang tidak stabil. Meskipun sains dapat menguak sedikit misteri dari kejadian ini, namun keberadaan fenomena ini masih dianggap misterius hingga saat ini. Oh ya, FYI aja, kalau di Science Alert itu disebutkan kalau bukit pasir setinggi 37 meter ini sudah ada sekitar 4.500 tahun silam. Pilar cahaya ini sebenarnya tuh bukan fenomena alam yang gimana-gimana gitu, bukan, tapi ini lebih kepada fenomena optik. Pilar cahaya ini terjadi karena bertemunya sinar dengan butiran-butiran es yang jatuh dari langit. Sinar yang menghasilkan pilar cahaya ini bisa berasal dari matahari atau bisa juga dari lampu yang memiliki sinar yang kuat. Terang dan tingginya pilar cahaya ini juga tergantung pada butiran es yang memantulkannya. Butiran es yang jatuh dari langit ini bentuknya itu bermacam-macam sehingga dapat menghasilkan warna-warna yang indah. Warna pilar cahaya ini juga tergantung pada posisi dari sumber cahaya yang menyinari. Jadi jika matahari ini berada di posisi di atas cakrawala, pilar cahaya yang terbentuk adalah berwarna putih atau enggak warna kuning terang. Namun jika posisi mataharinya itu lebih dekat dengan cakrawala, maka pilar cahaya yang dihasilkan adalah warna merah, orange, atau bahkan emas. Fenomena pilar cahaya ini tuh biasanya ditemukan di daerah yang bersuhu dingin paling enggak di bawah 10 derajat Celcius. Pada bulan Mei tahun 2015 lalu, perumahan di daerah Southern Tablelands di New South Wales, Australia, dihujani benang-benang halus yang jatuh dari langit berawan, yang sontak menutupi atap-atap perumahan warga, tumbuhan, dan juga ada pepohonan. Ternyata benang-benang itu bukanlah benang yang biasa kita temukan di industri tekstil, tapi melainkan adalah ulah dari laba-laba muda yang bermigrasi ke daerah tersebut. FYI aja, jadi laba-laba muda ini emang biasa bermigrasi ke daerah-daerah tertentu, biasanya di waktu musim semi atau setelah bencana seperti banjir bandang dan hujan badai, di mana laba-laba muda ini akan memanjat ke pohon-pohon tinggi dan menembakkan jaringnya ke langit dan kemudian menerbangkan mereka menuju ke suatu daerah dengan bantuan tiupan angin. Nah, yang bikin hebohnya ini adalah karena jumlah laba-laba muda yang bermigrasi ke daerah tersebut itu mencapai jutaan laba-laba muda. Meskipun mengganggu kegiatan warga, kejadian yang disebut oleh warga sekitar dengan nama Angel's Hair ini biasanya akan hilang pada musim panas mendatang. Danau Yuncang ini terletak di Provinsi Shanxi, Cina Utara. Jadi selama bertahun-tahun, Danau Yuncang ini memang berperan sangat besar dalam 1/4 produksi garam di Cina secara keseluruhan. Nah, pada musim dingin, Danau Yuncang ini akan berbentuk seperti bongkahan-bongkahan es yang menyerupai terumbu karang. Tapi ketika musim panas ini tiba, Danau Yuncang ini akan berubah menjadi sekotak permata yang berwarna-warni. Fenomena langka ini disebabkan oleh sebuah alga yang bernama Danaliella salina yang tampak hijau di lingkungan laut, tapi akan berubah menjadi warna merah ketika
terpapar kondisi salinitas tinggi dan intensitas cahaya karena produksi karotenoid pelindung di dalam sel. Letak danau garam yang disebut-sebut sebagai Laut Matinya Cina ini berada di ketinggian sekitar 324,5 meter dan memiliki area seluas 132 km persegi, membuat danau ini menjadi salah satu danau garam natrium sulfat terbesar di dunia. Fenomena bioluminescence ini adalah sebuah fenomena ketika makhluk hidup ini mengalami reaksi kimia tertentu dan menghasilkan emisi cahaya. Peristiwa ini membuat sebagian laut ini menjadi bersinar di tengah gelapnya malam. Penampakan cahaya dari bioluminescence ini tuh biasanya tergantung pada habitat dan juga organismenya. Bioluminescence ini biasanya ditemukan di vertebrata laut, invertebrata, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bioluminescence ini digunakan makhluk hidup untuk mencari mangsa, bertahan dari predator, mencari pasangan, dan kegiatan vital lainnya. Fenomena ini bisa kalian temukan di beberapa tempat, yaitu seperti di Luminous Lagoon di Jamaika, Indian River Lagoon di Florida, dan juga ada di Padang Bayi, Bali. Midnight sun atau matahari tengah malam ini biasanya terjadi pada saat musim panas di lingkar Arktik dan juga di lingkar Antartika. Jadi ceritanya saat midnight sun ini kita masih bisa melihat matahari bahkan di tengah malam hari dan di cuaca cerah. Fenomena ini terjadi karena bumi berputar pada poros miring di matahari. Jadi selama musim panas, kutub utara bumi ini akan miring ke arah matahari. Oleh sebab itu, selama beberapa minggu atau beberapa bulan, matahari tampak tidak terbenam dan akan terus terlihat. Fenomena midnight sun ini hampir terjadi di semua negara di bawah lingkar Arktik. Contohnya seperti Rusia, Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, dan bagian utara Kanada. Nah, bagi orang yang tinggal di Norwegia bagian utara, atau lebih tepatnya di Kepulauan Svalbard, mereka cukup sering mengalami fenomena midnight sun ini bahkan sampai berbulan-bulan. Oke, yang terakhir adalah Blood Falls. Blood Falls adalah aliran air garam yang tercemar oksidasi besi yang mengalir dari Gletser Taylor menuju ke permukaan es Danau Bonni, Antartika Timur. Jadi ceritanya sekitar berjuta-juta tahun yang lalu, ketika Gletser Taylor ini melingkupi Antartika, sebuah danau kecil yang berisi air garam ini terperangkap di bawahnya. Nah, karena nggak ada jalan keluar, kadar garam di dalam danau itu semakin lama semakin terkonsentrasi hingga airnya ini terlalu asin untuk membeku. Nah, air danau yang semakin lama semakin tertekan ini kemudian menggerus bebatuan di bawahnya, dan ketika berhasil keluar, air danau itu akan beroksidasi dengan udara yang menyebabkan warnanya ini akan menjadi merah darah. Nah, setelah membutuhkan waktu kira-kira 100 tahun untuk meneliti bagaimana air yang berada di bawah gletser ini bisa keluar sebagai air terjun, akhirnya terjawab. Dilansir dari National Geographic, danau di bawah gletser ini tuh memiliki konsentrasi yang sangat asin. Nah, karena air asin ini tuh memiliki titik beku yang lebih rendah daripada titik beku air murni dan melepaskan panas saat membeku, air tersebut melelehkan es dan memungkinkannya sungai untuk mengalir. Yap guys, itu tadi adalah fenomena-fenomena teraneh yang pernah terjadi di dunia. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah ya. Dan untuk informasinya lebih lanjut, kalian bisa cek-cek lagi di Google. Siapa tahu mungkin dari aku ada yang kelewatan. So, yap itu aja. So, I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.